Oke, kita perlu senantiasa belajar percaya kepada Tuhan. Trust God. Percayalah kepada Tuhan. Ada kisah yang menarik di Alkitab tentang bagaimana kita mempercayakan anak-anak kita itu pada Tuhan. Kita akan lihat contoh orang yang sekian tahun tidak punya anak, kemudian dia berdoa sungguh-sungguh, sehingga akhirnya dia punya anak, dan dia nasarkan anak itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jadi untuk itu setelah dia punya anak, dia uh, menyusui anaknya, lalu setelah usianya sudah cukup, sudah cerai susu, lalu dia antarkan anaknya itu untuk dididik, ya, disekolahkan di sekolah hamba-hamba Tuhan. Itu kisah mengenai Hana, ya. Jadi Hana ini dia mandul. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sudah menutup kandungannya, tapi dia berdoa sungguh-sungguh, ya. Saya pernah dengar kesaksian seorang hamba Tuhan yang waktu dia menikah, eh, menurut dokter dia nggak akan bisa punya anak. Tapi hamba Tuhan ini berpikir, saya hamba Tuhan, saya menyampaikan kabar tentang Tuhan yang mengasihi dan Tuhan yang penuh kuasa. Lalu kalau saya nggak bisa tembus ini, saya mau cerita apa dalam khotbah-khotbah saya? Apakah cuma teori saja, ya? Lalu dia puasa setahun dan akhirnya dia punya anak, ya. Jadi ini satu contoh yang baik, ya. Nah, Hana juga seperti itu. Ya, memang dikatakan dia sudah mandul karena Tuhan menutup kandungannya. Tapi dia doa dan dia terobos itu sehingga dia punya anak. Yang pertama itu namanya Samuel, yang dia persembahkan untuk melayani Tuhan. Tapi setelah itu dia masih punya 5 anak lagi. Nah, waktu anak pertamanya ini sudah cerai susu, lalu dia bawa kepada Imam Eli untuk dididik, ya. Dan di 1 Samuel 1 ayat 27 dikatakan, dia bilang sama Imam Eli, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Tentunya anak ini menjadi satu harta yang sangat berharga bagi Hana. Karena sekian tahun dia nggak punya anak, lalu ketika dia punya anak tentunya dia pasti ingin senantiasa bersama dengan anaknya, ya. Tapi dia ingat janjinya bahwa kalau dia punya seorang anak laki-laki, maka dia akan kembalikan kepada Tuhan untuk anak itu bisa melayani Tuhan. Nah, kalau kita baca di 1 Samuel pasal 1, lalu pasal 2, ya, dan seterusnya, kita akan lihat bahwa Samuel ini yang masih kecil dibawa ke tempat Imam Eli untuk dididik, untuk belajar menjadi nabi, menjadi hakim, ya, menjadi orang yang melayani Tuhan. Dan ternyata Imam Eli ini punya anak-anak yang dikatakan orang-orang Dursila. Jadi lingkungan tempat Samuel itu dipercayakan untuk belajar mengenal Tuhan itu ternyata tidak ideal, ya. Memang Imam Elinya melayani Tuhan, tapi anak-anaknya kan anak-anak orang-orang Dursila, ya. Jadi ini seperti menyekolahkan anak di sekolah yang lingkungannya nggak baik. Nah, ini mempertaruhkan banyak hal, ya, mempertaruhkan iman khususnya dalam hal ini. Tapi Hana ini ngerti, ya, bahwa dia ini sudah ngalami mujizat, yang tadinya mandul kemudian punya anak, lalu dia nazar bahwa anak itu akan dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Maka bagian dia adalah menepati apa yang dia sudah janjikan itu, lalu mempercayakan anaknya ini pada Tuhan. Walaupun secara logika lingkungan sekolah tempat anak itu dididik bukan lingkungan yang baik, ya. Tapi ini contoh bagaimana sikap dari Hana ketika dia belajar untuk mempercayakan masa depan anaknya ini pada Tuhan. Nah, tentu ada hal yang perlu dia lakukan juga, ya, nanti kita akan lihat.
Sekarang lihat ayat 28 ini ya. Ini tindakannya Hana. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Ya. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Nah, coba ya kalau kita baca ini kita bayangkan ya, renungkan. Kalau kita baru punya anak ya, baru satu misalnya, lalu kita mesti titipkan ya kepada orang lain ya, itu bukan hal yang mudah ya. Tapi Hana ini belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dikatakan di sini, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Nah, kata Tuhan itu kalau di Perjanjian Lama, huruf besar semua itu bahasa aslinya Jehovah, artinya Tuhan yang punya perjanjian dengan umatnya. Ya, ada Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Roi, Jehovah Shalom, Jehovah Sikenu, dan seterusnya. Jadi Hana ini betul-betul mempercayakan anaknya ini kepada Jehovah, Tuhan yang punya perjanjian dengan umatnya ya, termasuk dengan dia juga. Nah, ini yang melindungi Samuel ini ketika berada di sekolah nabi atau di tempat pendidikan di mana Imam Eli yang bertanggung jawab. Sementara anak-anaknya Imam Eli sendiri itu bukan orang yang baik. Artinya sebenarnya Imam Eli ini tidak menjadi contoh dalam mendidik anak-anaknya ya. Nah, sekarang bagaimana dia bisa mendidik anak orang lain ya. Tapi kita lihat bahwa Hana ini ketika dia tahu bahwa ini jawaban doa, ini anak yang dia dapat dari Tuhan, maka dia mau percayakan kehidupan anaknya ini pada Tuhan ya. Imam Eli itu cuma salah satu alat saja ya, dan dia percaya bahwa Tuhan akan melindungi anaknya. Dan memang akhirnya kita baca di Alkitab, Samuel itu bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Pada usia masih sangat muda dia sudah mendengar suara Tuhan ya. Dan dia hidup cukup lama ya. Dia memerintah sebagai hakim dan lewat dialah Tuhan mengurapi dua orang raja. Yang pertama adalah Raja Saul dan yang kedua adalah Raja Daud. Ya, itu kedua raja yang ketika dipilih untuk menjadi raja, maka Samuel yang Tuhan pakai untuk mengurapi ya. Ini kira-kira seperti kalau sekian tahun yang lalu ya, waktu ada Billy Graham ya, masih ada, maka ketika Presiden Amerika dilantik, maka yang berdoa itu Billy Graham ya. Presidennya berganti entah berapa kali ya, tetap Billy Graham yang berdoa. Belakangan saya pernah lihat Rick Warren juga ya berdoa. Jadi ini Samuel itu seperti itu kira-kira ya. Dia berdoa mengurapi pemimpin yang dipilih untuk menjadi raja pada masa itu ya di Israel. Nah, yang saya mau ceritakan adalah ini contoh yang bagus ya dari seorang ibu. Ya, ibu itu kan sangat nempel sama anaknya karena 9 bulan dalam kandungan, ikatan emosi itu sangat kuat ya. Kalau anaknya itu katakanlah suka makanan tertentu, maka biasanya waktu ibunya sedang hamil, anak itu sedang dalam kandungan, maka ibunya akan suka makanan tertentu. Sampai setelah anak itu lahir, nanti makanan tersebut ibunya tuh udah nggak makan lagi. Sebaliknya, anaknya ternyata yang suka ya. Jadi ini ikatan emosinya sangat kuat dan tidak mudah loh ya untuk melakukan hal seperti ini. Tapi kita belajar di sini bagaimana Hana mempercayakan anaknya untuk dididik dalam perlindungan Tuhan. Nah, kita perlu belajar kalau kita punya anak-anak ya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga dan seterusnya, atau apalagi kalau kita punya anak tunggal, hati-hati jangan sampai kita begitu khawatir melindunginya sampai anak itu akhirnya bukannya bertumbuh dewasa malah menjadi kekanak-kanakan ya.
Lihat apa yang Hana lakukan ya. Setelah dia titipkan Samuel itu di tempat Imam Eli, maka ketika dia pulang ke rumah, saya percaya dia pasti doa tiap hari. Memang tidak ditulis di Alkitab, tapi coba lihat 1 Samuel pasal 2 ayat 18 dan 19. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Ayat 19, setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Ya. Jadi ketika Samuel ini dididik di rumah Imam Eli, dia menjadi pelayan Tuhan. Walaupun masih anak-anak, tapi sejak kecil itu dia sudah berlilitkan baju efod ya. Itu juga bagian dari kayak seragam ya, seragam sekolah imam. Nah, setiap tahun ibunya buatkan dia jubah kecil ya, bawa seragam baru, kemudian dipakaikan kepada Samuel. Bayangkan ya, setiap tahun datang, setahun sekali cuma ketemu, mungkin cuma ya nggak tahu ya berapa lama ketemu dengan anaknya. Kalau bisa nginep mungkin beberapa hari, ya, kangen-kangenan. Kemudian ibunya ini, ya Hana ini bawa pakaian dikenakan kepada Samuel. Kamu udah makin gede ya, ganteng ya. Mungkin dia peluk anaknya waktu masih kecil, dia gendong. Habis itu dia mesti tinggalkan ya. Saya ingat waktu kami baru punya anak satu ya. Itu kalau mau pergi ke kantor, rasanya mau tinggalin dia tuh suka nggak sampai hati ya. Jadi seringkali saya antara istri saya ke kantor, ya kami bawa anak kami itu. Nanti setelah sampai di kantor istri saya turun, anak saya itu awalnya nangis ya. Dan saya perlu peluk dia ya dengan satu tangan. Saya drive kembali ke rumah, ya dia nangis sampai akhirnya dia teduh. Dan kemudian sampai di rumah saya temani nonton televisi. Lalu saya pelan-pelan keluarin mobil tanpa dia tahu untuk saya pergi pelayanan ya. Karena saya nggak pengen lihat dia nangis ya. Padahal cuma sebentar loh ya. Nanti habis pelayanan sore saya balik lagi ya, ketemu lagi. Ya, ketemu dan dia sukacita. Nah bayangkan bagaimana Hana ini setahun loh nggak ketemu. Ya, waktu ketemu cuma mungkin beberapa hari ya. Dia gendong anaknya, diajak jalan mungkin. Kemudian dia kenakan pakaian yang dia buat. Ya, jubah kecil. Setiap tahun dia buat. Jadi setiap tahun dia akan memperkirakan. Nanti tahun depan saya buat pakaian kira-kira ukuran seperti apa. Dan saya percaya walaupun gak ditulis di Alkitab, sementara dia membuat jubah kecil untuk anaknya itu, dia sambil berdoa. Dia menangis mungkin. Barangkali air matanya itu jatuh di pakaian yang sedang dia buat itu. Dia bayangkan, dia visualize ya, anaknya itu sedang pakai baju efod, jadi imam ya. Dia sudah dari kecil bayangkan itu. Nah ini yang merupakan doa yang dia gunakan ya sebagai imajinasi itu, pakaian anaknya itu yang dia buat. Dan dia bayangkan anaknya ini akan pakai pakaian imam, pakai baju efod, dan anaknya ini akan menjadi hamba Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Dan doanya ini yang dia gunakan juga waktu membuat pakaian anaknya, sambil dia memvisualisasikan, dia imajinasikan. Nah ini menjadi pagar bagi anaknya itu, sehingga anaknya kemudian bertumbuh, walaupun lingkungannya itu nggak baik, tapi anaknya ini tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ya, ini pelajaran sangat penting bagi kita orang tua. Kita doakan anak-anak kita satu persatu, bahkan untuk jodohnya, calon teman hidupnya. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang dia tulis buku, ya. Ketika dia tulis buku itu di kata pengantarnya dia sebutkan nama mantunya dan dia bilang untuk Vincent, menantu kami yang luar biasa, yang ketika anak kami masih kecil kami sudah mendoakan untuk mantu ini, ya walaupun kami belum tahu ya. Nah, itu bagian yang bisa kita lakukan sebagai orang tua.
Sekarang kita lihat contoh lain di Alkitab ya, kisah mengenai Ribka. Ribka ini istrinya Ishak. Ribka ini sama seperti Hana juga, dia mandul. Waktu Ishak menikah dengan Ribka, umur Ishak itu 40 tahun. Dan kemudian Ribka ternyata mandul ya. Dan Ishak berdoa, lalu 20 tahun kemudian pada usia 60 tahun ya, Ishak usia 60 tahun baru Ribka itu melahirkan anak kembar Esau dan Yakub. Nah, kalau kita baca di kitab Kejadian, itu waktu Esau dan Yakub dalam kandungan, mereka bertolak-tolakan ya. Lalu Ribka berdoa mencari petunjuk Tuhan. Kenapa anak dalam kandungan ini bertolak-tolakan? Lalu Tuhan memberikan firman bahwa ada 2 bangsa di dalam kandunganmu itu. 2 anak yang akan menjadi 2 bangsa. Dan anak yang bungsu akan lebih berkuasa daripada anak yang sulung. Nah, jadi dari sejak awal Ribka itu sudah tahu bahwa yang dipilih oleh Tuhan adalah yang bungsu, yaitu Yakub. Jadi dia sayang sama Yakub. Nah, kemudian ketika dia dengar bahwa suaminya Ishak akan memberkati Esau sebagai anak yang sulung untuk menerima berkat kesulungan, nah, Ribka tahu yang dipilih Tuhan itu yang bungsu. Dan dia ingin supaya Yakublah anaknya yang bungsu ini yang dia kasih itu. Dia mengasihi Yakub karena dia tahu Yakub yang dipilih. Sementara Esau itu dikasih oleh bapaknya karena Esau itu suka berburu dan suka masak ya, berburu, kemudian hasil buruannya itu dia buat jadi makanan yang bapaknya suka ya. Jadi Ishak ini mengasihi Esau karena masalah daging, masalah enak makan, ya makanan yang enak. Tapi Ribka mengasihi Yakub karena dia tahu ini yang dipilih Tuhan. Cuma salahnya Ribka salah, ya. Caranya Ribka ini salah. Dia berusaha menolong Tuhan dan dia menipu suaminya sendiri, yaitu Ishak. Dia sekongkol dengan anaknya supaya Yakub lah yang diberkati oleh Ishak ya. Caranya itu salah dan akibatnya kita tahu bahwa Esau marah dan Esau mengancam mau bunuh Yakub. Dan akhirnya Ribka bilang sama Yakub, kamu pergilah ke rumah kerabatku ya. Kamu tinggal di sana sampai kemarahan kakakmu itu reda. Lalu dia bilang ya di Kejadian 27 ayat 45, dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Lihat ayat kalimat berikutnya. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Jadi ketika tindakan Ribka ini untuk mewujudkan rencana Tuhan dengan cara dia, justru membuat dia kehilangan. Ya, dia anaknya Yakub itu terpaksa mesti pergi. Ya, cukup lama itu ya, sekitar 20 tahunan dia mesti pergi dari rumah orang tuanya. Nah, jadi kalau kita punya anak, ayo belajar berdoa dan percayakan kepada Tuhan. Kita bisa tolong anak kita itu untuk bertumbuh, kita jagai, tapi jangan kebablasan sampai anak kita itu nggak punya fighting spirit ya, begitu tergantung sama orang tuanya. Dan kasihan, nanti dia nggak kuat dalam kehidupan. Nah, belajarlah seperti Hana untuk mempercayakan Tuhan, juga untuk masa depan anaknya. Ya, trust God. Ya, mari percaya kepada Tuhan. Bahkan di tengah badai, trust God in the storm. Ya. Percaya bahwa Tuhan berkuasa. Nah, kalau kita belajar mempercayakan Tuhan, yang mempercayakan hidup kita pada Tuhan, mulai hal-hal yang sepele, maka untuk hal-hal yang lebih besar pun kita bisa belajar untuk percaya kepada Dia. Ya, mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan dalam setiap bagian kehidupan kita, termasuk kepada dalam hal anak-anak. Ya, jadi kita mengasihi anak-anak kita beri yang terbaik, tapi jangan sampai mereka tuh tidak terdidik. Ya, dari kecil ajarin ya. Kalau masuk ruangan nggak boleh bawa minuman berwarna, nggak boleh bawa makanan, nggak boleh buat kotor ruangan. Ayo belajar didik itu supaya anak itu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dari kecil sudah mengenal suara Tuhan. Ya, haleluya.
Amin.